Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji Fiqhul Asmaul Husna dari kitab Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Baik, kita masih dalam menyebutkan beberapa fawaid atau faidah dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah. Beliau sebutkan dua ayat yang menjelaskan nama ini dalam Al-Qur'an. Dalam surah Saba kata Allah, "Qul yajma'u bainana rabbuna tsumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim." Wa huwa al-fattahul alim, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi, Maha membuka dan Maha mengetahui. Kemudian ayat yang kedua beliau bawakan dalam surah Al-A'raf. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma 'ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa anta khairul fatihin, dan engkau ya Allah sebaik-baik memberi, yang membuka. Kemudian beliau jelaskan juga, ini terakhir yang kita baca, bahwa nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah itu maknanya alladzi yahkumu baina ibadihi bima yasha. Ya, kembali kepada makna memberikan hukum, ketentuan. Dan kita juga jelaskan hukum Allah terbagi dua, hukum syar'i dan hukum kauni. Hukum syar'i, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan hukum halal dan haram, perintah dan larangan, syariat. Jelas? Itu hukum syar'i. Allah utus Rasul, turunkan Al-Qur'an, itu hukum Allah. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala, hukumnya. Dan tidak ada yang bisa mengkritik atau mengatur hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hukum kauni namanya. Hukum kauni, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang pasti. Kejadian-kejadian yang ada pada makhluk, musibah, itu hukum Allah. Karena Allah yang memberikan ketentuan itu. Si fulan sakit, si fulan meninggal, si fulan kena musibah, ya, dan seterusnya dari ketentuan Allah Subhanahu. Itu hukum Allah, tapi hukum Allah yang sifatnya kauni. Taib, sudah? Nah, Syekh jelaskan bahwa makna Al-Fattah kembali kepada makna sebenarnya nama Al-Hakam, memberi hukum. Kemudian makna Al-Fattah juga yaqdi fihim bima yuridu. Allah memberikan ketentuan bagi siapa yang Allah kehendaki. Pada apa yang Allah kehendaki. Allah memberikan anugerah, minnah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. La radda li hukmihi, tidak ada yang bisa menantang, melawan hukum Allah, menolak hukum Allah. Baik hukum syar'i atau hukum kauni. Paham ya? Kalau Allah sudah menentukan hukum syar'i, maka tidak ada yang bisa menolak. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas, tidak ada bagi laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, pilihan.
ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu hukum. Berarti tidak ada yang bisa melawan hukum Allah. Tidak ada pilihan, tidak ada tawar-menawar dalam hukum Allah. Halal, halal. Haram, haram. Perintah wajib hukumnya. Larangan haram. Jelas ya? Itu hukum Allah. Wala mu'aqqiba liqada'ihi, dan tidak ada yang bisa mengkritik ketentuannya. Ketentuan kauni. Tidak ada yang bisa memprotes. Kenapa si fulan dapat, saya tidak? Kenapa si fulan begini, saya seperti ini? Tidak ada yang bisa mengkritik hukum Allah. Sudah, itu dari makna Al-Fatah. Kenapa? Kembali ke situ sebenarnya. Karena makna dari kata Fataha, membuka, itu identik dengan makna tidak ada yang halangi, kan begitu? Kalau ada yang halangi berarti tertutup. Untuk paham? Nah, sekarang ketika Allah mengalir hukumnya, mengalir, berjalan. Siapa yang bisa keluar dari takdirnya? Siapa yang bisa lari dari ketentuannya? Nah, ada yang bisa keluar dari situ. Berarti kan terbuka itu. Siapa yang bisa menutup? Kalau Allah tentukan si fulan seperti ini, nah, ada yang bisa keluar dari ketentuan Allah. Itulah mana Al-Fattah. Kan tidak ada yang bisa menutup. Siapa yang bisa halangi? Saya sebutkan ayat. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Itu kembali kepada makna menutup. Lawannya Al-Fattah. Kata Allah, apa-apa yang Allah bukakan untuk manusia, apa yang Allah bukakan untuk manusia, apa yang Allah alirkan untuk manusia, ada yang bisa tutup? Nggak ada yang bisa tutup itu. Mengalir hukum Allah. Rahmatnya, kasih sayangnya, pertolongannya, kekuatannya. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar api, ada yang bisa menutup? Allah katakan, wahai api, jadi kamu dingin? Tidak ada. Padahal sudah nyata-nyata ini di atas api dibakar. Qulna ya nar kuni bardan. Wahai api, jadi kamu dingin. Tidak ada yang bisa melawan. Nabi Ibrahim selamat. Kata Allah, apa-apa yang Allah bukakan untuk manusia dari rahmatnya, tidak ada yang bisa menahan itu. Tidak ada yang bisa menutup itu. Nah, supaya antum paham makna Al-Fattah, kata Allah, tidak ada yang bisa melawan. Mumsik, imsak, puasa kan? Puasa menahan artinya. Imsak. Menahan. Dari pembatal-pembatal. Maksudnya kalau Allah ingin bukakan sesuatu pada hambanya, rahmatnya, pertolongannya, tidak ada yang bisa menutup itu. Tidak ada yang bisa menahan itu. Wa ma yumsik. Sebaliknya, siapa yang Allah tutup, apa-apa yang Allah tahan, fala mursilalahu min ba'di. Tidak ada yang bisa mengalirkan itu. Tidak ada yang bisa jalankan. Tidak ada yang bisa utus, kirim, jalankan, gerakkan. Ketika Allah menahan rahmatnya, hidayahnya, siapa? Abu Thalib ditahan dari hidayah. Nabi tidak bisa buka. Nabi tidak bisa buka. Ditutup memang hidayah untuknya. Nabi membuka, tidak bisa. Sampai meminta ampunan pun ditutup oleh Allah. Jelas ya? Itu makna Al-Fattah. Memberikan. Terbuka ya makna. Paham kita. Kenapa Syekh kembalikan ke makna beri hukum, memberikan rahmat. Itu maknanya. Nah, dari nama Allah Al-Fattah. Wahwal azizul hakim, dan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu. Allah sebutkan Al-Fattah di sini fiil sifat ya. Berarti dalam nama Allah Al-Fattah terkandung sifat yaftah, memberikan kemudahan, memberikan membuka. Tapi Allah tutup dengan namanya Al-Hakim. Coba cari itu benangnya, kok bisa Al-Hakim di situ? Bukan wahwal azizu Al-Fattah.
Al-Hakim. Mudah. Karena siapa yang Allah bukakan untuknya sesuatu yang Allah inginkan, yang Allah cintai untuknya, hikmah Allah. Siapa yang Allah tahan darinya sesuatu kebaikan, Allah tahan darinya, adil keadilan Allah. Itu hikmah juga. Karena hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini Allah bukakan, ini tidak. Hikmah Allah. Adilnya Allah di situ. Dipaham ya? Jadi di sinilah ditutup dengan nama Al-Hakim. Ya. Taib. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, kita lanjut. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi nuniyatihi fi bayani hadzal ismi wa idahi madlulihi wa ma'nahu. Ibnu Qayyim dalam nuniyahnya menyebutkan beberapa bait syair khusus menjelaskan nama Al-Fattah. Menjelaskan nama Al-Fattah dan menerangkan idah, memberikan penjelasan tentang nama ini. Kata beliau, wa kadzalikal fattahu min asma'ihi wal fathu fi awsafi amrani fathun bihukmin wa huwa syar'un ilahuna wa huwa syar'un ilahina wal fathu bil aqdari fathu tsani war rabbu fattahun bidaini kilaihima adlan wa ihsanan minar rahmani. Kata beliau rahimahullahu taala, demikian pula nama Allah Al-Fattah. Dari nama-namanya, pakatnya ijma bahwa dari Asmaul Husna Al-Fattah. Wal fathu maknanya fi awsafi amrani. Sifat untuk Allah Al-Fathu. Kan saya sudah bahas kaidahnya ya. Kaidahnya kalau ada nama Allah kemudian mau mengambil sifat dari situ tinggal rubah jadi masdar. Sami, as-sami, sam'un, al-basir, basarun. Itu sifatnya berarti. Ketika antum rubah jadi masdar, itu sifat bagi Allah. Sami, as-sami berarti sifat pendengaran. Sam'un, sifat sam'un. Nama Allah al-basir berarti sifat basar, sifat penglihatan. Nama Allah al-alim sifat ilmu. Tinggal ganti dari jadi masdarnya. Nah, berarti kalau Al-Fattah, fathu. Ya kan? Kata kerjanya yaftah. Ma yaftahillahu linnasi yaftahu. Fathu berarti sifat membuka. Kata beliau, sifat ini pada Allah itu dua makna. Amrani. Fathun bihukmin wa huwa syar'u ilahina. Membuka yaitu artinya maknanya memberi hukum. Membuka dengan hukumnya. Dan kita yakini bahwa semua hukum Allah apa? Benar. Ya. Ketika Allah halalkan ini, Allah haramkan babi, Allah haramkan judi, Allah haramkan zina, Allah haramkan khamar, benar itu. Allah halalkan yang ini, benar. Nah, dia bilang, kenapa halal ini? Kenapa haram? Kita mau haram, kita mau haram. Benar itu. Karena itu dari makna Al-Fattah. Dibuka lebar, dibuka, diberikan, diharamkan. Kenapa? Loh, mungkin ada yang paham, bertentangan ini kayaknya Ustaz. Fattah, ada yang diharamkan. Ingat, ketika Allah haramkan sesuatu, itu mudarat untuk kita. Kemaslahatan itu ada dua. Maslahat manfaat dan terhindar dari mudarat. Itu maslahat. Antum paham maksudnya? Kita terhindar dari penyakit, maslahat. Manfaat. Paham? Kita terhindar dari keburukan, itu manfaat, maslahat. Berarti semua hukum Allah yang syar'i, baik itu apa-apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan, manfaat. Bukankah itu makna membuka? Dapat? Bisa dipahami? Bukan gitu makna membuka. Betul, zahirnya menahan, haram, ini jangan, ini jangan, ini jangan. Betul. Tapi hakikatnya ikhwan itu membuka untuk kita. Diberikan kebaikan untuk kita ketika meninggalkan yang haram itu. Mudarat untuk badanmu, untuk fisikmu, untuk nyawamu bahkan. Hanya kita kan tidak tahu hikmahnya. Kadang Allah beritahu, kadang tidak.
Yang penting kita yakin bahwa apa-apa yang Allah haramkan pasti buruk untuk kita. Dunia atau akhirat. Coba antum lihat. Akal tidak pernah bertentangan dengan itu. Semua yang Allah haramkan buruk. Tidak ada kebaikan yang Allah haramkan. Yang Allah tahan buruk. Ada yang Allah haramkan, ada kebaikannya, tapi ingat, pasti buruknya lebih banyak. Tentang minuman keras, ada manfaatnya. Di zaman Nabi ada manfaatnya. Tapi kata Allah apa? Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya, keburukannya jauh lebih banyak daripada kebaikannya. Haram juga. Coba. Tidak ada itu sesuatu yang Allah haramkan baiknya lebih besar daripada keburukannya. Tidak ada. Ketika Allah haramkan cuma dua keadaannya. Imma dia madarrah khalisah, mafsadah khalisah, keburukan yang murni keburukan tidak ada kebaikannya, atau yang kedua keburukan yang mendominasi. Ada kebaikan tapi kecil, haram juga. Berarti bukankah itu makna membuka? Bukankah itu bermakna seakan-akan Allah perintahkan kita untuk ke situ? Kebaikan itu, tinggalkan. Ya, itu hukum Allah. Apalagi hukum kauni. Yang takdir. Dohirnya juga ada yang mungkin kita anggap buruk. Dohirnya. Tapi ingat ketika Allah kehendaki atau Allah takdirkan sesuatu yang mungkin kita tidak suka. Bukan itu yang Allah inginkan semata-mata. Bukan itu yang Allah inginkan. Kebaikan di balik itu. Diangkat derajat kita. Dihapuskan dosa-dosa. Diberikan pahala kesabaran. Meningkat imannya. Ya kan? Kalau lihat dohirnya, iya. Terkadang sesuatu yang kita inginkan ternyata buruk bagi kita. Allah tahan. Ya. Jadi musibah itu ikhwan, jangan lihat semata-mata itu yang Allah inginkan bagi kita. Zalim Allah kalau begitu. Allah tidak pernah menzalimi siapapun juga. Berarti selalu kita melihat musibah itu hikmahnya. Karena itu yang Allah inginkan, kebaikan itu. Karena Allah selalu menghendaki kebaikan. Allah selalu menghendaki kemudahan dan kebaikan. Jelas ya? Nah, kalau pandangannya orang yang jahil, iya. Dia lihat zahirnya saja. Kenapa ini? Kenapa anak saya yang meninggal masih kecil? Kan begitu kan? Dia lihat zahirnya saja. Kenapa begini? Saya baru mau buka usaha bangkrut misalnya. Baru ini, kenapa seperti ini hidupku? Tuduh lagi dunia yang kejam. Nah, tidak ada. Allah tidak akan pernah memberikan cobaan atau ujian di luar dari batas kemampuan kita. Tidak akan pernah. Kata para ulama, besar dan kecilnya ujian tergantung iman. Tergantung iman. Kalau kecil iman kita anggap besar sekali ini ujian. Padahal sebenarnya tidak. Ya kan? Karena tidak mungkin Allah berikan kita di luar dari kemampuan. Tapi kenapa kadang kita merasa tidak mampu saya lakukan, tidak mampu saya lewati, tidak mampu saya jalani. Bisa. Hanya iman yang kecil. Jadi kita anggap berat itu ujian. Buktinya sahabat. Coba, mudah. Padahal lebih berat dari kita ujiannya. Pendengarkan kisah Handolah kan? Handolah di perang Uhud. Pengantin baru. Disuruh keluar. Tidak ada sama sekali protesnya. Tidak ada sama sekali. Baru menikah kamu tadi malam. Tidak ada. Meninggal di perang Uhud. Kata Nabi. Ghasilul malaikah. Dimandikan oleh malaikat. Itu berat, itu berat. Berat sekali. Tapi ringan baginya. Ringan. Kenapa? Ya kan iman yang besar. Kita, nah itulah hikmah dari ujian itu ikhwan, supaya iman kita membesar. Ya kan? Lewati itu. Nanti datang ujian yang lebih kecil, yang lebih mudah. Kenapa? Sudah teruji iman itu. Ya. Sudah teruji iman itu. Nah, ketika datang ujian itu, disitulah terbagi dua pada waktu itu. Orang munafik di sana, orang beriman di sini. Oh jelas, orang munafik di sana. Terlihat siapa yang betul-betul imannya benar, siapa yang bermain-main dengan imannya. Jelas? Sudah.
Ini yang makna pertama kata Ibnu Qayyim, fathu bihukmin wa huwa syar'u ilahina wal fathu bil aqdari fathu tsanin. Fathu bil aqdar itu membuka dengan takdir dan ketentuannya. Dua, berarti apa yang kita jelaskan tadi Ibnu Qayyim sebutkan, berarti makna fath di situ adalah kembali kepada hukum Allah, dan hukum Allah terbagi dua. Itulah yang Ibnu Qayyim sebutkan. Hukum syara', hukum aqdar. Hukum syara', hukum aqdar. Hukum aqdar itu apa? Hukum kauni. Ketentuan Allah yang pasti berjalan. Hukum Allah yang pasti mengalir. Tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa menunda dan menahan. Itulah hukum kauni. Itulah takdir yang Ibnu Qayyim bahasakan wal fattu bil aqdar ini. Itulah makna fath. Ketika Allah mudahkan seseorang menuntut ilmu, Allah mudahkan dia mendapatkan rezeki, Allah mudahkan dia mendapatkan kebaikan, hukum Allah. Ya kan? Dapat musibah, Allah mudahkan dia, bukakan hatinya, lapangkan hati untuk sabar dengan musibah itu. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Qatadah menafsirkan, yaitu siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beriman dengan takdir, yahdi qalbahu, Allah akan mudahkan hatinya, berikan hidayah hatinya untuk bisa bersabar dengan takdir. Itu maknanya. Yaftah. Takdir. Jelas ya? Jadi kembali ke situ memang maknanya. Al-Fath ini. Hukum Allah. Warabbu fattahu bidaini kilaihima. Allah Subhanahu wa ta'ala fattahun dengan dua makna ini. Adlan wa ihsan min rahman. Jadi kembali ke situ. Hukum syar'i baik itu yang perintah dan yang Allah larang, jelas. Itu hikmah Allah, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ihsan. Hukum qadari, hukum kauni. Dari ketentuan yang pasti berjalan. Ini ditahan darinya hidayah, ini ditahan. Itu fathah juga. Oh Ustadz, kok fathah? Ini kan menahan ini. Abu Thalib ditahan darinya hidayah. Loh kok fathah? Jangan lihat Abu Thalibnya. Lihat hikmah dan pelajaran yang umat Islam ambil dari situ. Itu yang Allah inginkan, itu yang Allah buka. Kan kata ulama, orang yang cerdas adalah orang yang mengambil pelajaran dari orang lain. Ya kan? Jangan lihat Abu Thalibnya. Kalau Allah semata-mata inginkan Abu Thalib kafir, semata-mata itu yang Allah inginkan, zalim Allah untuk Abu Thalib. Bukan itu yang Allah inginkan. Hikmah untuk umat Islam. Oh ternyata hidayah itu tidak diwariskan. Dicari itu hidayah. Sebagaimana Salman Al-Farisi. Dicari, dikejar itu hidayah. Iya. Oh ternyata nasab tidak ada. Mambatta fi amalih lam yusri fi nasabih. Kata Nabi, siapa yang lambat beramal, mambatta fi amali, tidak beramal, lam yusri fi nasabih. Lam yusri lahu nasabu, tidak bisa dipercepat dengan nasabnya. Antum paham hadis itu? Maknanya, maksudnya siapa yang tidak beramal ya, nasabnya tidak bisa, itu masuk surga. Karena dia yang pilih untuk batta' fi amali, lambat dalam beramal, tidak mau beramal. Tidak bisa dibuat beruntung dengan nasabnya. Tidak bisa diselamatkan dengan nasabnya. Kenapa? Dia yang memilih untuk tidak beramal. Nasab tidak ada fungsinya. Tidak ada bisa membantu itu. Jelas ya? Itu pelajaran yang diambil dari situ. Fathah juga, kembali kepada mana fathah. Hikmahnya besar akan kekufurannya dia. Ditambah lagi kalau kita lihat dari sisi Allah beri dia pilihan, Allah beri dia jalan, ya, mengenal Islam apa semua, ponakannya seorang Nabi dan Rasul, Allah berikan.
dia yang pilih untuk tidak. Udah. Itu yang Ibnu Qayyim katakan adlan. Keadilan. Bukan kezaliman untuknya. Baik. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala fi syarhihi li hadhil abyad. Syekh Sa'di punya Syarh Nuniyah. Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah juga punya. Ya. Syarh Nuniyah Ibnu Qayyim. As-Sa'di rahimahullah mengatakan dalam syarahnya, wal fattahu wal hakamu. Nama ini nama. Wal hakamu al-muhsinul jawadu. Nama tiga-tiganya nama. Kalau al-muhsin ada khilaf. Al-muhsin ada khilaf tentang hadisnya. Kalau al-muhsin ada hadis tapi sebagian ahli melemahkan hadisnya untuk nama al-muhsin. Oleh karena sebagiannya ragu untuk menetapkan nama al-muhsin. Sebagian ahli hadis menguatkan dia hadis itu. Makanya sebagian ulama memasukkan al-muhsin dari nama Allah. Baik, sekarang kita anggap itu syah untuk nama Allah, al-muhsin. Al-hakamu al-muhsinu al-jawad. Kata Sa'di rahimahullah, makna al-fattah bermakna hukum. Sudah Ibnu Qayyim sebutkan. Bermakna muhsin, yang berbuat baik. Dan bermakna al-jawad, yang dermawan. Ke situ semuanya. Maknanya. Paham? Jawad itu dermawan. Memberi, tidak pernah berhenti. Ya. Yadullahi mal'a saha al-lail wan nahar. Kata Nabi, tangan Allah penuh dengan pemberian. Walaupun memberi sepanjang hari, siang dan malam. Yadullahi mal'a. Tangan Allah senantiasa penuh. Wa fathuhu ta'ala kismani. Kata beliau lanjut Sa'di, ya, Syekh Abdul Razak nukilkan ucapan Sa'di. Sifat fathah bagi Allah, Allah membuka, ya. Dua jenis maknanya, dua maknanya. Kisman. Ahaduhuma fathu bihukmihi dini wa hukmihi jazai. Hukum Allah. Allah membuka, maknanya yang pertama adalah Allah memberikan kemudahan membuka dengan hukumnya yang dini atau syar'i sama. Hukmu dini atau hukum syar'i sama. Hukum kauni, hukum qadari sama. Hukum dini, hukum syar'i. Allah membuka, yaitu Allah menetapkan hukum syar'inya, perintah dan larangannya, dan hukum jazai. Hukum jazai, Allah berikan janji-janji balasan dalam Al-Quran. Itu hukum Allah. Kenapa Allah balas ini? Allah yang pilih balasan untuk mereka. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sungguh orang bertakwa di dalam surga yang mengalir banyak sungai-sungai. Fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penguasa yang maha mampu. Itu balasan. Jaza, hukum Allah. Dan itu bukan Allah hanya sebutkan saya dalam Al-Quran, nanti di hari kiamat kelak tidak dikasih. Bukan omong kosong itu. Janji Allah. Allah sebutkan, janjikan, pasti diberi. Beda manusia, banyak omong kosongnya. Janji tidak ada. Ya, Allah tidak. La yukhlifullahul mi'ad. Allah tidak akan mungkin menyelisih janjinya. Itu jaza namanya, balasan. Lis-shaim farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Balasan, jaza, hukum. Untuk orang puasa, dua kebaikannya, dua keberuntungannya, dua kebahagiaannya. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah. Ada pintu yang mereka masuk khusus untuk orang-orang puasa. Ar-Rayyan, jaza, hukum Allah. Namanya hukum jazai. Jadi ada perintah dan larangannya. Siapa yang komitmen mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengindahkan larangan Allah, ala jaza. Hukum dini, hukum jaza. Sama. Paham? Ada jazanya, balasan. Itu hukum juga. Makanya tidak ada sahabat, tidak ada nabi atau sahabat menentukan ini balasannya. Makanya dari pelajaran mustalah, ya, ketika dilihat sahabat mengucapkan sesuatu,
sahabat mengucapkan sesuatu, dia tidak sandarkan sama Nabi. Dia langsung ucapkan. Seperti membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Tidak ada yang sahih dari Nabi. Yang marfu'. Hanya sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Tentang balasan membaca surah Al-Kahfi. Paham? Nah, kalau kita lihat di sini, dapat bahwa tidak mungkin sahabat menentukan jaza. Kenapa? Karena jaza hukum Allah. Dari mana Abu Sa'id tahu bahwa siapa yang baca surah Al-Kahfi di hari Jumat dapat ini? Dari mana dia tahu? Dari kantongnya sendiri? Atau dia mimpi? Tak mungkin. Mau buat sendiri jaza itu. Jaza hukum Allah. Berarti pasti dia dengarkan dari Nabi SAW. Makanya hukumnya marfu'. Terangkat sama Nabi. Walaupun dari sisi istilah mauquf. Sampai sahabat. Itu pertanggungjawaban ilmiah namanya. Dalam artian kita katakan iya, mauquf hukum marfu. Karena istilahnya mauquf memang sahabat yang ucapkan. Dia tidak katakan saya dengarkan Nabi mengucapkan itu. Saya dengarkan Nabi mengatakan itu. Tidak, langsung dia katakan radhiyallahu anhu bahwa siapa yang baca surah Al-Kahfi di hari Jumat diberikan 2 cahaya di Baitul Atiq dan seterusnya dari keutamaan. Paham ya? Nah, karena jaza hukum Allah. Dari wahyu saja itu. Hukum jazai. Taib. Asani al-fattahu bihukmihil qadari. Al-fattah yaitu ketika Allah memberi hukum, menentukan hukum yang qadari, yang kita bahasakan dalam kauni. Itulah takdirnya yang pasti mengalir, pasti berjalan. Tidak ada yang bisa halangi itu. Kenapa? Allah Al-Fattah. Allah yang membuka, tidak ada yang bisa menutup. Dalam artian menahan takdir itu. Mengurangi jatah rezeki, menambah jatah rezeki. Tidak ada. Allah sudah berikan semuanya. Fattah. Dibuka. Tidak ada yang bisa menutup. Tidak ada yang bisa melawan takdirnya. Paham ya? Itu mana Al-Fattah. Dalam memang nanyain dalam. Harus berpikir sedikit baru dapat. Ya? Oh iya ternyata di sini. Taib. Fafathuhu bihukmihi dini huwa syar'uhu ala alsinati rusuli. Nah, beliau urai lagi, dijelaskan lebih jauh. Fath, pembukaan dari Allah, kemudahan dari Allah, ya, dengan hukumnya yang syar'i adalah bentuknya bagaimana? Syariatnya Allah yang Allah turunkan melalui lisan Rasulnya. Baik halal haram, baik perintah atau larangan. Ya. Jami'u ma yahtajuhu al-mukallafuna wa istaqimuna bihi ala siratul mustaqim. Dan semua perkara-perkara yang al-mukallafun kita. Mukallafun kita jin dan manusia, mukallafun. Yang diberikan perintah dan diberikan larangan. Mukallaf kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, kita. Hah? Makna al-fattah yaitu ketika Allah berikan segala atau semua yang mukallafun kita dalam hal ini butuhkan untuk tegak lurus di atas jalan yang lurus. Apa itu? Al-Quran. Meninggal Nabi dan sahabat, ada lagi warisannya. Tidak diputus sampai di situ. Ya. Mati kita bagaimana caranya? Ilmu terputus sampai sahabat selesai kita. Gimana cara beribadah kita tidak tahu. Tidak sampai. Kata Nabi, sholatlah kalian sebagaimana melihat saya sholat. Bercuma sahabat kita tidak lihat Nabi. Tidak. Sampai kepada kita. Bagaimana takbirnya Nabi, bagaimana cara bertasyahudnya Nabi, bagaimana cara rukuknya Nabi, di mana tangannya, sujudnya Nabi, bagaimana tangannya, meletakkan tangan bersedekap, gimana tangannya. Ada semua. Memang sahabat yang lihat, tapi tidak ada yang mereka sembunyikan. Jangankan gerakan-gerakan sholat yang jelas dengan mata dilihat. Kata sahabat, kunna na'rifu qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bitrabi lihyatihi. Dulu kami tahu bacaannya Nabi setelah surah Al-Fatihah di sholat duhur dan asar.
Kecil suara di situ, enggak. Tapi juga sahabat nukil sampai kepada kita apa yang Nabi baca. Gimana mereka tahu? Bitiro bilihatihi, dengan bergeraknya jenggotnya Nabi. Sampai juga kadang Nabi baca Al-Zalzalah, kadang Nabi baca At-Tin wa Zaitun, Watin wa Zaitun, dan seterusnya dari surah-surah pendek. Ada hadisnya. Padahal Nabi tidak keraskan suara di situ. Apalagi yang nyata-nyata terlihat seperti ini gerakan sholat tasyahud gimana? Ya kan? Sampai. Itu hukum Allah. Ya, itu kemudahan dari Allah. Imam Syafi'i mengatakan kalau ada yang berdusta atas nama Nabi di tengah laut, besok pagi saya tahu. Coba. Itu dari penjagaan Allah terhadap syariatnya. Al-Fatah. Kemudahan. Tidak gampang. Tidak mudah orang yang memalsukan hadis, mau menambah-nambah itu, mengecoh-ngecoh orang. Tidak. Di sana ada pembela-pembela agama Allah. Imam An-Nasai mengatakan, umana'ullahi fil hadis. Al-Hasan. Di sana ada umana, ahli amanahnya Allah dengan hadis. Imam An-Nasai sebutkan 3 orang. Ini faedah qadim. Satunya Syu'bah bin Hajjaj Abu Bistam Al-Basri. Itu yang luar biasa. Ya, menjaga hadis-hadis dari kepalsuan, mengkritik, lemah ini, ini hafalannya jangan dengarkan hadisnya, ini. Ya, ini kuat hafalannya tapi kadang-kadang error. Ditahu. Ada yang kuat hafalannya pas tua. Mulai. Gimana caranya? Anaknya menahan orang tuanya untuk tidak keluar menyampaikan hadis. Ada yang bertamu dari murid-muridnya, jangan masuk. Bapakku sudah ikhtilat hafalannya. Pergi. Ditahan. Coba. Supaya tidak sampaikan hadis-hadis nanti bercampur. Karena bapaknya sudah pikun. Coba. Itu di situ, Masya Allah. Ulama menjelaskan bahwa itulah ahli sunnah. Tidak ada sifat muhabah. Bilang bapakku. Ya, datang bapaknya sudah pikun. Datang. Mau ambil apa? Hadis? Fadal. Bapakku. Mantap. Tidak ada. Ditahan bapaknya. Ditahan. Ada juga ditanya. Antum tidak percaya apa yang saya bilang? Kalau punya Sahih Muslim, buka di mukadimahnya. Di situ antum lihat. Saya mobil punya dars khusus tentang mukadimah Sahih Muslim. Itu yang bahas. Tentang jarh wa ta'dil. Di situ ada saudaranya orang. Saudara ahlul hadis. Ditanya. Boleh sambil hadis sama saudaramu? La. Wa kadzab. Pembohong dia, jangan ambil. Enggak bilang, siapa adeku? Wah, apalanya, mantap. Enggak ada. Ya, pembohong. Adiknya, saudaranya, ada yang bapaknya. Masalah ini agama Allah, enggak bisa kita segan-segan di situ masalah saudara keluarga, enggak ada. Ya kan? Itu dari bagian kecil dari bagaimana Allah menjaga syariatnya. Menyempurnakan syariatnya. Itu dari makna Al-Fatah. Hukum Allah juga. Paham ya? Hukum Allah. Taib, sudah. Wa amma fathuhu bijazaihi. Fahuwa fathuhu baina anbiya'ihi wa mukhalifihim. Wa baina awliyaihi wa a'daihim. Sifat fatah ini dari Allah. Membuka, memudahkan. Di antara maknanya, ketika Allah Subhanahu wa taala al-fath bil jaza, yaitu bagaimana Allah mudahkan, bagaimana Allah memberikan hukuman dan ketetapan antara nabi-nabinya dan para penyelisihinya. Orang-orang yang menyelisihi nabi dan rasul. Ada hukum Allah di situ, jaza. Nabi diberi balasan ini karena sudah bersabar, berdakwah, tekun dalam dakwahnya, amanah dalam dakwah, menyampaikan risalah. Para penentang dan pembangkang dapat ini. Itu hukum jaza. Dan itu al-fatah. Nah, kembali lagi yang tadi saya jelaskan. Apakah Allah menzalimi para pembangkang ini? La. Hasya wa kalla. Tidak sama sekali. Apakah Allah menzalimi mereka dengan balasan Allah siksa neraka, Allah
ditenggelamkan di laut, ada yang ditenggelamkan dalam perut bumi, ada yang dikirim batu yang hujan kencang air, ada yang waja'alna 'aliyaha safilaha, ada yang kami jadikan atas bawah atas. Kaumnya Nabi siapa itu? Nabi Lut. Itu siksaan tidak pernah ada di muka bumi ini. Cuma mereka yang dapat. Karena memang kata Allah, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dosa yang kalian lakukan, tidak pernah ada orang yang mendahului kalian melakukan itu. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Siksaannya, tidak ada yang pernah disiksa seperti itu. Kata Allah, waja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan atas, bawah atas. Gimana itu? Antum gempa saya sudah, kita gempa setengah mati sudah. Tidak bisa. Ini bawah atas bawah. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana siksaan untuk mereka itu. Ada kisah-kisah Israiliyat dari itu. Tapi kita tidak bisa benarkan dan kita bisa dustakan. Yang jelas Allah katakan waja'alna 'aliyaha safilaha. Seakan-akan diputar itu dunia untuk mereka. Jelas ya? Itu bukan kezaliman dari Allah untuk mereka. Adilnya Allah. Paham? Itu juga fatah. Nah, hikmahnya untuk kita baca Quran. Oh, ini siksaan bagi orang-orang yang menentang. Ya. Dan lebih parahnya dari itu, bukan cuma liwatnya sebenarnya, bukan cuma hubungan sama jenisnya. Bersama dengan itu mereka punya dosa yang lebih besar daripada itu. Kesyirikannya. Paham ya? Kesyirikannya. Ditambah dosa besar yang lain. Baik. Bi'ikramil anbiya'i wa atba'ihim wa najatihim wa bi'ihanati a'da'ihim wa uqubatihim. Nah, ini jasa. Ini fatah. Yaitu ketika Allah memberikan kemuliaan atau memuliakan para nabinya dan pengikutnya, dan Allah selamatkan mereka, dan Allah hinakan musuh-musuh para nabi, dan Allah hukum mereka. Ini al-fathu. Kenapa? Adilnya Allah dan ihsan. Itu Ibnu Qayyim jelaskan tadi. Balasan untuk para nabi, ihsannya Allah. Balasan untuk para penentangnya adalah adilnya Allah. Ihsan wal adl. Al-fadl wal adl. Al-Fatah. Baiknya di mana baiknya? Untuk para penentang ini. Baiknya di kita. Hikmah. Paham ya? Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil baiknya. Muncul kekhawatiran. Oh, jangan sampai. Ini yang mereka tentang ini Nabi Lut. Bagaimana kalau yang menentang Nabi Muhammad yang jauh lebih mulia sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Lut? Kita khawatirkan siksaan lebih besar. Dan seterusnya dari hikmah-hikmah. Taib. Wa kadzalika fathuhu yaumal qiyamah. Wa kadzalika fathuhu yaumal qiyamati wa hukmuhu bainal khalaiqi hina yufi kulla amilin ma amilahu. Demikian pula dari makna al-fathu, patahnya Allah adalah pada hari kiamat Allah memberikan ketetapan hukum. Allah balas orang yang menggibah, Allah balas orang yang mendolimi, diambil pahalanya, dosanya diambil juga. Hukum Allah. Ada yang didolimi, bahkan itu justru kesempurnaan adilnya Allah. Ditunaikan hak manusia, subhanallah. Hatta yuqada lisyatil jalha lisyatil qarna. Sampai kambing yang mematahkan tanduk kambing yang lainnya pun ditunaikan pada hari kiamat. Apalagi manusia. Itu adilnya Allah. Tidak dibiarkan hak itu. Tidak dibiarkan hak. Ya, makanya kalau mau menjadi orang-orang yang betul-betul menjadi orang baik, ya. Ini mungkin khususnya untuk suami dan istri. Jadi jangan terlalu banyak menuntut hak. Perhatikan saja apa kewajiban kita. Hak itu tidak akan pernah ada yang Allah telantarkan hak. Cepat atau lambat Allah pasti kembalikan hak itu. Itu saja orang yang menggibah, orang yang mengkisos dikembalikan. Iya kan? Nah, ketika kita punya kewajiban dan kita ada hak timbal balik. Caranya mudah. Masing-masing ingat apa kewajiban dia. Kalau dia berikan hak kita, alhamdulillah. Kalau kurang dalam memberikan hak, Allah ganti. Tidak ada yang ditelantarkan haknya. Tapi kalau kurang dia kasih kita,
hak kita. Oh iya, tunggu Meko. Kita juga kurang menunaikan haknya dia, kita balas. Padahal kita wajib tunaikan haknya, nafkahnya, ininya. Kita berhadapan dengan Allah pada hari kiamat. Kenapa kamu tidak tunaikan haknya dia? Dia duluan, nggak bisa. Mana caranya? Kamu balas keburukan dan keburukan? Kata Nabi, addi amanatak wala takun man khanak. Tunaikan amanahmu dan kewajibanmu, jangan khianati orang mengkhianatimu. Itu dari Nabi. Itu dari Nabi itu. Maksudnya tunaikan kewajibanmu, hakmu dia kurangi, minta sama Allah. Ya kan? Ditunaikan nanti. Tapi kamu jangan kurangi haknya. Itu kan kalau bermuamalah begitu juga dari hanya kita ya kembali kepada orang masing-masing kan. Ya, mungkin ada orang yang bisa begitu, tapi kalau saya nggak bisa. Berat. Selalu mau puas balas. Hah? Padahal kalau kita pikir haknya Allah, hak kita, Allah tunaikan pada hari kiamat. Itu di antara mana al-fath, adilnya Allah. Hukum pada hari kiamat akan dikembalikan pemilik hak kepada haknya masing-masing. Jelas ya? Taib. Hina yufi kulla amilin ma amilahu. Itu dari sisi ketika Allah memberikan balasan, tunaikan. Allah tunaikan semua. Allah tunaikan semua ya haknya orang-orang yang beramal. Apa yang diamalkan? Itu pun Allah tunaikan dengan berlipat. Ya, dengan berlipat ganda. Taib. Satu baris ya. Wa amma fathuhu al-qadari fahuwa ma yakdiruhu au ma yuqaddiruhu ala ibadihi min khairin wa syarr. Adapun hukum Allah yang qadari atau bahasanya kauni, yaitu apa-apa yang Allah Jalla Jalaluhu takdirkan, tentukan, putuskan untuk hamba-hambanya. Baik itu ketentuan Allah yang baik atau yang buruk. Ingat tentang takdir. Baik buruknya itu ditinjau dari yang ditakdirkan. Tapi ditinjau dari perbuatan Allah, semuanya khair, baik. Tidak ada yang buruk. Jadi ucapan Nabi dalam hadis ketika ditanya oleh Jibril tentang iman, yang Nabi sebutkan rukun iman yang paling terakhir, antu'mina bil qadar khair wa syar'ihi, engkau beriman kepada takdir yang baik dan buruk, ditinjau dari al-maqdur, yang tertakdirkan. Dilihat dari situ. Maksiat, kekufuran. Iya kan? Iya, dosa-dosa. Ini takdir Allah. Baik atau buruk? Buruklah. Masa ada yang mengatakan baik? Kemaksiatan, kekufuran buruk. Bahkan Allah katakan sendiri dalam Al-Quran. Wala yardha li'ibadil kufur. Allah tidak ridho untuk hambanya kekufuran. Berarti baik buruknya ditinjau dari yang terjadinya. Dan yang terjadi dari dari siapa? Dari makhluk. Kan baik buruk ini amalannya makhluk semua. Mau kembali kemana? Pasti dari makhluk itu. Itulah makhluk. Amalan makhluk. Berarti baik buruk ini makhluk. Kekufuran makhluk. Siapa yang kufur? Manusia. Kemaksiatan makhluk. Siapa yang maksiat? Manusia. Perbuatan manusia makhluk. Baik buruk iya. Ditinjau dari perbuatan Allah menakdirkan yang tadi. Semua benar. Semua baik. Tidak ada yang buruk. Bisa dipahami? Nah ini belajar takdir ini kalau begini. Panjang pembahasannya. Saya suka tidak tahan kalau... Taib, sudah ya? Jadi sedikit saja. Khair syar ditinjau dari yang terjadi. Tapi ditinjau dari perbuatan Allah atau kehendak Allah. Ya, menentukan itu benar. Dengan hikmah tentunya ya. Wa naf'i taib. Wa naf'in wa durrin wa ata'in wa man'in. Ini hukum kauni, qadari. Keburukan, kebaikan, keburukan, manfaat, bahaya, sama ya. Pemberian, tertahan, semuanya hukum qadari. Makanya caranya jangan lihat itunya. Jangan lihat itunya. Lihat, ambil hikmah di balik itu yang Allah inginkan. Kebaikan itu. Allah berfirman, qala ta'ala, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha
Wa may yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Sudah tadi ayatnya. Farabbu ta'ala huwal fattahul alim. Maka Allah di sini menjelaskan bahwa dialah al-fattah dan al-alim. Plus alladzi yaftahu li ibadi ta'iina khazaina wujudi wa karami. Dialah Allah yang membuka, memudahkan, memberikan untuk hamba-hambanya yang taat apa? Khazaina judi, perbendaharaan kedermawanan Allah. Itu yang kita tidak lihat itu, perbendaharaan itu. Surga. Ada perbendaharaan Allah yang mungkin kita saksikan di dunia. Dimudahkan urusannya, kita saksikan. Itu sebagian kecil dari khazaina judi. Nah, perbendaharaan kebaikannya. Perbendaharaan simpanan kedermawanan Allah. Apa kata Nabi sudah kita lewati? Allah punya 99 rahmat. Satunya, Allah punya 100 rahmat. Satunya sudah Allah bagi-bagi di dunia. Disinilah orang tua merahmati anaknya yang kecil, anak merahmati anak ibunya, dan orang tuanya yang sudah tua. Demikian pun binatang tidak memangsa anaknya. Itu rahmat Allah yang Allah bagi-bagi. Satu. Kata Nabi 99-nya Allah simpan untuk orang-orang yang beriman di dalam surga. Masya Allah. Dan bukan berarti rahmat Allah 99. Tidak. Masih lebih banyak yang Allah subhanahu wa ta'ala simpankan untuk hamba-hambanya. Wa yaftahu ala a'daihi didda dzalik. Dan Allah bukakan untuk musuh-musuh Allah lawan dari itu. Ya, kesesatan, kekufuran atau siksaan, hukuman, ya. Wa dzalika bi fadlihi wa adlihi, dan itu karena keutamaan Allah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Panjang. Saya sangka tadi ini selesai ini. Ternyata panjang. Wallahu alam. Cukup dulu ya. Bagaimana menjawab syubhat ambil baiknya buang buruknya? Yaitu ambil baiknya buang buruknya itu ketika datang itu. Bukan antum yang cari. Begitu jawaban ulama. Seperti pasti dalilnya ini kalau ditanya pasti dalilnya ini yang jin itu ajarkan Abu Hurairah, pasti itu dalilnya. Ya, ambil baiknya beritanya, ya buang yang lain. Karena yang disampaikan benar, betul. Hadisnya betul, hanya kamu yang salah paham. Ini Abu Hurairah ini tidak pergi belajar sama jin. Ya kan? Dia jaga zakat, jin datang mencuri zakat. Ya sudah diajarkan ilmu. Kata Nabi, shadaqah wa kadzub. Khobarnya benar, kamu benar, yang kamu ceritakan benar, tapi dia pembohong. Ilmunya benar. Ilmunya apa? Apa yang diajarkan? Baca ayat kursi sebelum tidur. Man qara'a ayatal kursi fi lailatin lam yazal minallahi hafidun wa lam yaqrabu syaitun hatta yusbih. Saya membaca ayatul kursi di malam hari, maka syaitan tidak akan mendekatinya. Iya. Dan senantiasa ada penjaga dari Allah untuk dia. Nabi ceritakan, Abu Hurairah ceritakan sama Nabi tentang ajaran yang diajarkan dari jin ini. Kata Nabi, shadaqah wa kadzub. Kamu benar, dia pembohong. Paham ya? Nah. Adapun kalau kita pergi belajar, cari ilmu, tidak bisa pakai kaidah itu. Berlakulah kaidah yang diajarkan oleh Ibnu Sirin. Apa kaidah Ibnu Sirin? Innal ilma dinun fanzuru amman takhuduna dinakum. Nah, itu kaidah juga. Sungguh itu ilmu itu adalah bagian dari agamamu. Maka lihatlah kepada siapa kamu ambil agamamu. Nah, boleh ambil baik buang buruk. Di situ. Berarti tidak bertentangan kaidahnya. Hanya diterapkan pada masing-masing. Karena kaidahnya likulli maqal maqam. Setiap ucapan ada tempatnya. Jangan pukul rata. Ya.
Apa ini? Saya dapat tulisannya. Apakah boleh berkurban dengan kumpul? Nah, enggak tahu. Enggak jelas, terlalu cantik tulisannya. Kecil. Bengkok-bengkok lagi. Apa maksudnya? Nah, ini lagi. Aduh. Coba tuh kalau tulis kasih bagus-bagus. Dengan pusing. Afwan, ana merasa berat, sulit dalam belajar ilmu agama. Yassarallahu lana walakum. Berat, semua berat dulu. Belajar awal-awal, kita juga berat, Masya Allah. Ini bagi santri ya, saya itu ulangi tufaku 2 kali, mutamimah 2 kali, kotonada 2 kali. Kenapa saya ulangi? 1 kali. Apa yang dipelajarin nih? Nah, ada masuk. Dulu awal-awal. Saya ulangi lagi. Sama guru kita Ustazuna Khairir, hafizahullah. Satunya sama Ustaz Sanusi. Belajar dulu. Wah, berat ini, berat. Saya ulangi lagi. Sama Ustaz Sanusi. Nah, baru paham-paham. Nah, pertama sama Ustaz Sanusi, kedua sama Ustaz Khairir. Belajar tufa. Ustaz Khairir bilang, yang duduk di sini, selesai tufa ini, harus bisa ngajar. Mati meja. Dan fokus. Terbukti alhamdulillah. Data yang baru kita yang ajar. Bahasa Arab. Tapi dasar-dasarnya, nahu-nahunya. Itu targetnya Ustaz. Selesai kitab ini harus bisa ngajar. Alhamdulillah pada waktu itu Masya Allah. Susah juga awalnya. Saya juga berpikir, ikhwan. Ustaz kirim baca kitab. Saya tidak melihat kitab. Saya perhatikan dia baca. Pak, bisa kasih begini juga baca kitab ini? Baca terjemahkan. Masya Allah. Bisa tidak? Pada waktu itu tidak ada dasarnya. Berat-berat juga awalnya. Jadi sama, apa yang kita merasakan, kita juga pernah merasakan. Berat juga. Namanya kita dulu, Masya Allah awam, masih tidak ada taunya, 0. Antum Masya Allah, yang mulai dari kecil, orang tuanya sudah ngaji sunnah, alhamdulillah. Masuk pondok dari kecil. Istilahnya besar di pondok. Bagus, alhamdulillah, nikmat. Ya. Tinggal ya, belajar. Jelas ya? Hafal, murojaah. Ada dulu teman sampai kita tegur dulu. Teman dari Balikpapan dulu. Tarakan. Orang kalau waktu-waktu tidak belajar, pegangnya mushaf kita ya. Ada yang pegang Matnatul Ahkam. Dia pada pegang kemana-mana tahu? Ke WC, ke sana. Hatta di lapangan bola hari Jumat dia bawa itu. Apa dia bawa? Itu Patusania. Saya tanya, kenapa tuh? Nggak bisa paham-paham, jadi saya bawa terus ini. Nggak paham dia. Bisa juga. Dia bawa tufa, orang bawa betul ahkam Al-Quran, hafal-hafal di sana, duduk-duduk di pohon apa. Dia tufa. Nah, ada juga waktu mengajinya ini orang. Tufa dia bawa, kita bahasa Arab. Dia baca sama orang, dia itu penuh, misalnya itu, bukunya penuh bahasa terjemahan-terjemahan, Masya Allah. Nah, tapi ya memang ikhwan, intinya memang ya waktu, tunggu waktu insya Allah. Hanya kan ada proses, kan begitu. Kalau berat semua berat. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Itu diantara bukan berat dalam artian ilmunya yang berat, ya. Tapi memang seperti itu dalam kenikmatan dan kemuliaan itu ada perkara-perkara yang kita lewati dari kesulitan. Nah itu termasuk mempelajari Al-Quran karena Al-Quran itu adalah kemuliaan. Ya, jadi ada hal-hal yang bisa kita bersabar di situ. Pegang ucapannya Amr bin Syarahbil Sya'bi. Dia masih hidup, rahimahullah. Sahabat masih ada yang hidup sekitar puluhan orang. Beliau sudah minta fatwa. Beliau tabi'in. Ditanya kenapa sampai seperti itu? Beliau terkenal ucapannya. Saya tidak pernah nulis hitam di atas putih. Maka kata Betul al-Baydha. Ditanya kata beliau dengan 4 perkara. Binafil i'timad, wa bukur ka bukuril ghurab, wa sayru fil bilad, wa sabr kal jamaat. Terjemahkan sendiri.
4 tips yang beliau berikan. Pertama, binafil i'timad. Tidak bersandar sama diri sendiri. Sandar sama Allah. Tawakal, doa, usaha. Sudah. Wabukur kabukuril gurab. Berpagi-pagi sebagaimana paginya burung. Gagak. Ketiga, wassairu fil bilad. Berjalan, rihla. Ya, walaupun ini tidak harus ya, tapi ya seperti itu ilmu. Zaman mereka, rihla ke sana kemari. Ya, walaupun ada ulama juga yang tidak pernah rihla. Imam Malik tidak pernah keluar Madinah. Tapi Imam Darul Hijrah. Ada, tapi kebanyakan mereka rihla. Dan memang rihla itu sunnah. Sunnah Nabi, sunnah para sahabat. Rihla. Ya kan? Untuk menyempurnakan syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan Nabi untuk pindah ke Madinah. Rihla. Sahabat rihla. Ada tinggalkan tempatnya pergi belajar sama Nabi. Malik bin Huwairits dan yang lainnya dari sahabat. Rihla. Nah, yang terakhir as-sabru kal jamad. Sabarnya seperti batu. Ah, itu yang susah. Sabar seperti benda mati. Ada hujan, panas. Sabar. Ini 4 tips dikasih sama Sya'bi rahimahullah ta'ala. Allah cukup ya. Naktabil qadar. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.